Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Kanifatul Safitri. Bisa kalian panggil Bu Fitri. Kalian masih ingat Bu Fitri ya anak-anak? Walaupun kita sudah jarang bertemu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah ada yang sakit? Ibu berharap kabar kalian selalu dengan keadaan yang baik-baik saja dan selalu dengan keadaan yang sehat. Meski saat ini masih pandemi dan kita tidak bisa tatap muka langsung ya di sekolahan, Ibu berharap kalian tetap semangat belajar di rumah dan tetap menjaga kesehatan. Nah anak-anak, saat pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan ya, dan tetap menjaga kesehatan imunitas tubuh kita. Dengan cara apa? Yang pertama, dengan cara kita harus selalu memakai masker saat bepergian. Yang kedua, harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak dengan seseorang sejauh 1 meter. Nah, dari ketiga tersebut ada juga hal yang paling penting, yaitu kita harus tetap menjaga imunitas tubuh dengan rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, dan minum vitamin yang kuat. Anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan membuka pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh Bu Fitri. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, Bu Fitri mau bertanya kepada kalian, siapa di sini yang suka bernyanyi? Pastinya suka semua ya. Bu Fitri pun juga suka bernyanyi loh. Nah, di awal ini Bu Fitri akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Diharapkan kalian semua berdiri dan ikut bernyanyi. Kita mulai ya anak-anak. 1, 2, 3. Maju tak gentar. Maju tak gentar.
Rapor kalian bagus semua ya anak-anak. Nah, tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, seperti biasa, sebelum pembelajaran kita harus melakukan tepuk PPK dan salam PPK terlebih dahulu. Akan Ibu pimpin ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah, harapan Ibu, setelah kita menyanyikan lagu nasional, tepuk PPK dan salam PPK, kalian tambah semangat ya belajar bareng Ibu walaupun di rumah saja. Nah, anak-anak, Ibu minta kepada kalian untuk menyiapkan alat tulisnya dan buku catatan. Nah, nanti Ibu akan memaparkan video dan Ibu akan jelaskan tentang materi kita pada hari ini. Kalian catat ya hal-hal yang penting. Nah, sebenarnya kita itu mau belajar apa sih anak-anak? Apakah ada yang tahu? Iya, betul sekali. Kita hari ini akan belajar bagian dan keliling lingkaran. Tadi malam sudah Ibu sampaikan ya untuk kalian belajar dari buku paket. Dan nanti yang mau perhatikan pasti bisa dong mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Anak-anak, sebelum pembelajaran lanjut, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui mengamati video pembelajaran, bagian-bagian dan keliling lingkaran, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian lingkaran dengan benar. Yang kedua, melalui video pembelajaran bagian-bagian dan keliling lingkaran, siswa mampu menjelaskan bagian-bagian lingkaran. Yang ketiga, melalui pengamatan video pembelajaran bagian-bagian dan keliling lingkaran, siswa mampu membuat gambar lingkaran dengan menunjukkan bagian-bagian lingkaran dengan benar. Yang keempat, melalui pengamatan gambar bagian-bagian lingkaran, siswa mampu menunjukkan keliling lingkaran dengan benar. Dan yang kelima, melalui pengamatan bagian-bagian lingkaran, siswa mampu memecahkan masalah terkait dengan penaksiran keliling lingkaran. Oke, sampai sini sudah tahu ya tujuan pembelajaran kita. Kita masuk ke pembelajaran. Anak-anak, Bu Fitri mau bertanya, siapa di sini yang masih ingat bangun datar? Adakah yang masih ingat? Tentunya masih ingat ya anak-anak. Jadi, bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun yang memiliki dua dimensi. Bangun datar merupakan sebuah bidang yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Nah, di sini Bu Fitri akan sedikit mengulas tentang bangun datar. Hayo, siapa yang masih ingat macam-macam bangun datar? Tentunya masih ingat semua ya. Kan murid Ibu kelas 6 hebat semua. Ibu akan memberikan video, nanti kalian perhatikan ya. Nah, di video ini adalah video macam-macam bangun datar. Jadi anak-anak, setiap bangun datar memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda ya. Tapi ada juga yang sama. Yuk kita perhatikan dengan seksama. Yang pertama, bangun persegi 4 dengan ciri-ciri memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Yang kedua, persegi panjang. Jadi ciri-cirinya sama seperti persegi ya, memiliki 4 sisi dan
4 titik sudut. Sudut A, B, C, dan D. Nah, namun antara persegi 4 dan persegi panjang memiliki beda ya, yaitu letaknya pada sisi panjang dan sisi lebarnya. Pada persegi panjang, sisinya lebih panjang dan lebarnya lebih kecil. Nah, yang ketiga yaitu lingkaran. Lingkaran hanya memiliki satu sisi saja ya anak-anak, dan 0 titik sudut. Coba perhatikan, hanya satu sisi dan 0 titik sudut ya, perlu diingat-ingat. Yang keempat yaitu segitiga. Segitiga mempunyai ciri-ciri yaitu 3 sisi dan 3 titik sudut. Sudut A, B, dan C. Kemudian belah ketupat memiliki ciri-ciri 4 sisi dan 4 titik sudut, yaitu sudut A, B, C, dan D. Dan selanjutnya yaitu jajar genjang. Jajar genjang, coba perhatikan bentuk bangunnya. Jajar genjang sendiri memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Kemudian layang-layang dan trapesium. Nah, dari dua bangun ini juga memiliki ciri-ciri yang sama ya, yaitu memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Sudut A, B, dan C. Tambah satu lagi, sudut D. Sudah ingat ya sampai sini? Nah, tentu sudah ingat dong tentang bangun datar. Nah, siapa tadi yang masih ingat? Bangun apa sih yang memiliki satu sisi dan 0 titik sudut? Bangun apa anak-anak? Iya, betul sekali. Lingkaran. Nah, kita hari ini akan belajar tentang bagian-bagian dan keliling lingkaran ya, seperti tujuan yang pertama tadi. Tentunya kalian sudah belajar ya tadi malam, karena Bu Fitri sudah memberitahu kalian untuk belajar buku paket terkait dengan lingkaran. Di sini Bu Fitri akan mengajak kalian untuk belajar lebih lanjut tentang lingkaran, dan Bu Fitri akan menjelaskan sedikit materi tentang lingkaran supaya kalian lebih paham. Nah, Bu Fitri akan menampilkan video nanti bagian-bagian yang penting yang perlu kalian catat, harus catat ya, supaya catatan kalian juga banyak. Terus lagi, kalau mencatat catatan harus rapi ya, supaya kalian rajin membacanya dan tidak pusing membaca tulisan kalian sendiri. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, pembahasan pertama yaitu bagian-bagian lingkaran. Bagian lingkaran ada 8 ya anak-anak. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, titik pusat lingkaran. Nah, coba perhatikan ya anak-anak. Bu Fitri akan menampilkan satu lingkaran yang ukurannya besar. Nah, di tengah-tengah lingkaran tersebut ada titiknya. Nah, titik tersebut dinamakan dengan titik pusat lingkaran. Yang kedua, busur lingkaran. Kalian lihat kan garis bulat yang berada di luar lingkaran berwarna hijau. Nah, itu yang dinamakan busur lingkaran. Nah, adapun pengertian dari busur lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari lingkaran. Nah, busur lingkaran ada 2 ya anak-anak. Yang pertama, busur besar. Yang kedua, busur kecil.
busur besar yaitu garis lengkung yang memiliki besar setengah lingkaran, dan busur kecil yaitu garis lengkung yang memiliki garis kurang dari setengah lingkaran. Yang ketiga, diameter lingkaran. Nah, diameter lingkaran ini biasa disingkat dengan huruf D. D kecil ya, jangan D besar. Jadi, diameter lingkaran adalah garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, tetapi harus melalui titik lingkaran atau titik pusat lingkaran. Titik pusat tadi yang ada di tengah lingkaran ya anak-anak, jangan sampai lupa. Yang keempat, jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran biasa disingkat dengan huruf R. Jadi, R merupakan singkatan dari radius atau jari-jari. Nah, jari-jari lingkaran merupakan garis lurus yang menghubungkan satu titik pada bagian keliling lingkaran dengan titik pusat. Nah, contohnya seperti ini ya anak-anak. Ada garis merah, garis oranye, dan garis hijau yang masing-masing menghubungkan antara satu titik pada keliling lingkaran ke titik pusat. Nah, itulah yang dinamakan dengan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran merupakan setengah dari diameter ya anak-anak. Jangan sampai lupa. Dan diameter merupakan 2 kalinya jari-jari. Jadi misal diameternya 14, berarti jari-jarinya 7. Nah, sudah mulai paham kan? Yang kelima, tali busur. Nah, tentunya kalian sudah pernah mendengar ya penggaris busur. Sudah pernah melihat kan? Nah, pada awal tadi kita sudah membahas tentang busur lingkaran. Busur lingkaran tadi apa anak-anak? Busur lingkaran merupakan garis lengkungnya. Sekarang, kalau tali busur merupakan garisnya. Garis yang membatasi lingkaran 2 kali 2 busur. 2 titik busur pada lingkaran tidak melewati titik pusat pada lingkaran. Nah, kalau kalian amati gambarnya, lihat garisnya tidak melewati titik tengah ya anak-anak. Jadi perlu diingat bahwa tali busur tidak melewati titik pusat pada lingkaran. Nah, sekarang coba kalian lihat daerah yang berwarna hijau pada lingkaran tersebut. Jadi, tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur atau tali busur. Tembereng apa anak-anak? Daerah yang ada di tengah lingkaran yang dibatasi oleh busur atau tali busur. Yang ketujuh, juring lingkaran. Jadi, juring lingkaran adalah bagian dari keliling lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari. Jadi, ingat ya anak-anak, jari-jari tadi merupakan titik 1 di keliling dan 1 menghubungkan dengan titik pusatnya. Jadi, dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Nah, juring lingkaran sendiri ada 2 anak-anak, juring besar dan juring kecil.
Coba kalian perhatikan gambar di samping. Lingkaran dengan huruf A bagiannya lebih besar daripada lingkaran dengan huruf B. Jadi bagian tersebut lebarnya lebih dari setengah lingkaran. Sedangkan lingkaran huruf B bagiannya lebih kecil dari setengah lingkaran. Nah, yang ke-8 ini adalah bagian lingkaran yang terakhir ya anak-anak. Bagian lingkaran yang terakhir adalah apotema. Apa anak-anak? Apotema. Coba perhatikan gambarnya ya anak-anak. Jadi apotema itu yaitu garis tegak yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran dengan tali busur. Apotema ini harus tegak lurus dengan tali busurnya ya. Nah, itu semua adalah bagian-bagian lingkaran. Tadi bagian lingkaran ada berapa ya anak-anak? Ada yang masih ingat? Hayo, baru tadi loh. Bagian-bagian lingkaran ada 8. Ayo coba sebutkan. Yang pertama, titik pusat, busur lingkaran, jari-jari lingkaran, diameter lingkaran, tali busur, tembereng, juring lingkaran, dan yang terakhir, apotema. Diingat-ingat terus ya anak-anak. Wah, murid ibu sudah paham ya. Kalian hebat. Nah, ibu akan memberikan satu contoh lingkaran dari kesimpulan ke-8 bagian tersebut ya. Coba perhatikan lingkaran yang ada di samping ini. Nah, sudah kelihatan ya anak-anak? Perhatikan pada lingkarannya ya. Nah, di situ ada titik O yang merupakan bagian dari titik pusat lingkaran. Sedangkan garis OA, OB, dan OD adalah jari-jari lingkaran. Kalian bisa melihat ya bahwa di situ jari-jari lingkaran merupakan setengah dari diameternya. Nah, adapun diameternya pada lingkaran tersebut adalah titik A ke B. Lalu, bagian selanjutnya kalian lihat garis lengkung BD. Nah, garis lengkung BD dan AD merupakan busur lingkaran. Jadi, busur itu, coba kalau kalian ingat, garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Kemudian, coba kalian lihat garis BD. Nah, itu merupakan tali busur. Di dalam garis BD terdapat bagian. Nah, itu yang dinamakan dengan tembereng. Di dalam garis BD atau garis lengkung BD itu namanya tembereng ya anak-anak. Di dalam garis BD terdapat bagian. Nah, itu yang dinamakan dengan tembereng. Di dalam garis BD atau garis lengkung BD itu namanya tembereng ya anak-anak. Nah, Bu Fitri mau tanya coba perhatikan garis AO, OB, dan OD. Itu disebut garis apa ya anak-anak? Garis apa? Iya, betul sekali. Itu adalah bagian lingkaran jari-jari. Wah, kalian sampai sini sudah mulai paham ya bagian-bagian lingkaran? Nah, Bu Fitri akan memberikan tugas kepada kalian. Coba sekarang kalian buka buku paket kalian, buku matematika, halaman 63.
Di situ terdapat soal latihan 1 ya anak-anak. Soal nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan semua ya. Kemudian dikerjakan di buku tulis dan hasilnya nanti difoto dan dikirimkan ke Bu Fitri. Nah, kira-kira bagaimana sih Bu cara menghitung keliling lingkaran? Yuk kita pelajari materi berikutnya. Jadi, keliling lingkaran merupakan bagian dari luar lingkaran. Keliling lingkaran bisa disebut dengan putar atau berputar. Keliling lingkaran bisa kita temukan dengan mengkalikan 2 kalinya jari-jari dengan rumus 2 dikali pi dikali jari-jari. Atau dapat kita cari dengan rumus pi dikali d. D itu diameter ya. Seperti yang udah Ibu terangkan di awal tadi ya, bahwa jari-jari itu merupakan setengah dari diameternya dan diameter merupakan 2 kalinya jari-jari. Pi merupakan keliling lingkaran dibagi diameter. Nah, pi sendiri ada 2 ya anak-anak, 22/7 dan 3,14. Terus, bagaimana sih Bu cara kita menggunakan pi? Kan pi-nya ada 2. Nah, jangan bingung, Ibu akan membahasnya dari pi 22/7 dan pi 3,14. Nah, pi 22/7 dapat kita gunakan jika jari-jari atau diameternya berkelipatan 7. Sedangkan pi 3,14 dapat kita gunakan jika jari-jari atau diameternya dapat kita ukur bukan dengan kelipatan 7. Bisa dipahami ya anak-anak? Dan sudah kalian catat semua ya? Nah, untuk lebih memahami materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan contoh soal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Soal yang pertama, jam dinding rumah Irsyam berbentuk lingkaran dengan diameter 30 cm. Berapa keliling jam dinding Irsyam? Nah, kita dapat menyelesaikan dengan rumus tadi ya anak-anak. Nah, caranya dengan memasukkan angkanya ke dalam rumus. Rumusnya keliling pi dikali diameter. Tadi sudah diketahui ya bahwa diameternya adalah 30 cm. Kalau diameternya 30 cm, kira-kira kita akan menggunakan pi yang mana ya anak-anak? Pi yang 22/7 atau 3,14? 30 merupakan kelipatan dari angka 7 bukan? Bukan ya anak-anak. Jadi kita menggunakan pi yang 3,14. Nah, kita langsung masuk ke perhitungannya ya. Ayo kalian menuliskan dan ikut menghitung ya. Sekarang kita tulis. Yang pertama, keliling sama dengan 3,14 dikali diameternya. Diameternya tadi 30 ya. Kira-kira hasilnya berapa ya anak-anak? Ayo, siapa yang sudah menghitung? Kira-kira jawabannya berapa? Jawabannya 94,2 cm. Nah, adakah jawaban yang sama dengan Bu Fitri? Kalau ada yang sama berarti kalian memperhatikan dengan baik ya dari tadi. Dan apabila kalian yang belum paham, Ibu akan memberikan satu contoh soal lagi dengan pi 22/7.
Perhatikan ya, supaya kalian bisa mengerjakan soal latihan selanjutnya. Kita akan latihan soal yang kedua. Kalian jangan lupa mencatat dan ikut menghitungnya ya. Oke, soal yang kedua. Roda sepeda Zara mempunyai jari-jari 28 cm. Berapa keliling roda sepeda Zara? Nah, caranya seperti tadi anak-anak. Dengan memasukkan rumusnya terlebih dahulu. Keliling sama dengan pi dikali diameter. Nah, diameter tadi berapa sih anak-anak? Ada yang masih ingat diameternya? Nah, diameter tadi 2 kalinya jari-jari. Nah, jadi jika jari-jarinya 28, berarti diameternya berapa ya? Yuk kita cari bersama dulu. Jadi 2 dikali 28. Hasilnya 56 ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus yang tadi kita pakai, yaitu pi dikali diameter. Pi-nya berapa tadi? 22/7 dikali 56. Nah, untuk mempermudah cara kalian menghitungnya, kalian dapat menyederhanakannya terlebih dahulu ya, dengan cara 56 dibagi 7. Berapa? Iya, betul sekali. 56 dibagi 7 adalah hasilnya 8. Sedangkan 7 dibagi dengan 7 hasilnya 1. Jadi, cara menghitungnya 22 dikali dengan 8. Ayo, siapa yang mau duluan menjawab? Berapa hasilnya? Ayo, dihitung dulu. Bu Fitri tunggu. Kira-kira berapa ya hasilnya? Iya, betul sekali. Hasilnya adalah 176 cm. Sampai sini sudah paham ya? Kalian kan hebat. Nah, itu tadi adalah soal-soal latihan yang sudah kita kerjakan bersama ya anak-anak. Sekarang, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Coba sekarang buka LKS kalian, halaman 43. Perhatikan ya halaman 43. Jangan sampai salah mengerjakan latihan soalnya. Lembar tugas siswa 2, tugas mandiri. Apa anak-anak? Lembar tugas siswa 2, tugas mandiri. Selesaikan soal nomor 1 sampai nomor 10 ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, jika nanti tugas kalian sudah selesai, kalian foto dan kirimkan ke WA Bu Fitri ya. Jangan lupa diberi nama dan nomor absen. Oke, kita hampir selesai ya anak-anak. Sampai sini adakah yang masih belum paham? Jika masih belum paham, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menanyakannya ke Bu Fitri melalui WA. Nah anak-anak, kita tadi sudah belajar apa saja ya? Belajar apa anak-anak? Iya, betul sekali. Kita tadi sudah belajar bagian-bagian dan keliling lingkaran. Kira-kira bagian-bagian lingkaran ada berapa sih? Ada 8. Titik pusat, kemudian diameter lingkaran, jari-jari lingkaran, busur lingkaran, tali busur lingkaran, tembereng, juring lingkaran, dan yang terakhir apotema. Nah, kalau keliling lingkaran, kira-kira rumusnya apa ya anak-anak?
Iya, betul sekali. Rumusnya ada dua ya tadi. Keliling sama dengan pi dikali diameter, dan keliling 2 dikali pi dikali jari-jari. Sudah mulai paham ya? Kemudian Bu Fitri mau bertanya, kira-kira bagaimana perasaan kalian belajar matematika bareng Bu Fitri? Sedih atau menyenangkan? Apa? Tentunya menyenangkan ya, karena matematika itu sebenarnya asik. Jangan takut belajar matematika. Oke ya anak-anak, di awal tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional ya, Maju Tak Gentar. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Bu Fitri akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu daerah. Kalian berdiri dan ikut bernyanyi ya. 1, 2, 3. Cuplak cuplak suweng, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, pak empo lera lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Cuplak cuplak suweng, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, pak empo lera lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Cuplak cuplak suweng, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, pak empo lera lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Cuplak cuplak suweng, suwenge tengkel enter, mambu ketundung kutel, pak empo lera lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Wah, kalian hebat. Kalian masih semangat ya sampai saat ini. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, Bu Fitri akan menutup doa terlebih dahulu. Berdoa akan Ibu pimpin ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah mau belajar bareng Bu Fitri. Jangan lupa tugas-tugas yang Bu Fitri berikan dikerjakan semua dan dikirimkan ke Bu Fitri nanti. Waktunya sebelum pergantian hari. Dan Ibu mau memberikan soal evaluasi di WhatsApp grup. Kalian juga kerjakan ya nanti. Selamat pagi. Tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan sampai jumpa.